Perkenalkan, saya Alfiana Khalifah. Saya Alessia Denlaini. Saya Trinur Lastari. Jadi kami di sini akan membuat video simulasi tentang konsinyasi. Sebelum masuk ke video simulasinya, kita simak materi tentang konsinyasi dulu ya. Saya akan menjelaskan simulasi konsinyasi pada PT Fresh Drink dan Koperasi Kampus. Slide pertama ada konsep konsinyasi. Apa itu konsinyasi? Konsinyasi adalah sistem titip jual di mana pemilik barang yang disebut dengan konsinyor menitipkan produknya kepada pihak lain yang disebut dengan konsinyi untuk dijualkan. Barang yang dititipkan tetap menjadi milik konsinyor selama belum terjual kepada pembeli akhir. Konsinyi bertugas menjual barang dan akan mendapatkan komisi atas setiap barang yang berhasil dijual. Barang yang tidak terjual wajib dikembalikan kepada konsinyor. Sistem ini menguntungkan kedua pihak. Konsinyor memperluas jangkauan penjualan, sementara konsinyi tidak perlu modal untuk membeli barang terlebih dahulu. Di slide kedua ada pemeran dan peran. Yang pertama ada konsinyor dan konsinyi. PT Fresh Drink berperan sebagai konsinyor, yaitu pihak yang menitipkan produk minuman untuk dijualkan. Koperasi kampus berperan sebagai konsinyi, yaitu pihak yang menerima titipan barang dan bertanggung jawab menjualkannya kepada konsumen serta mendapatkan komisi atas setiap penjualan. Yang kedua ada pembeli atau narator. Mahasiswa berperan sebagai pembeli sekaligus narator dalam simulasi ini. Mahasiswa membeli produk minuman dari koperasi kampus dan menjelaskan alur transaksi konsinyasi yang terjadi antara PT Fresh Drink dan koperasi kampus secara nyata dan mudah dipahami. Slide ketiga ada data kasus. Berikut adalah data kasus simulasi konsinyasi antara PT Fresh Drink sebagai konsinyor dan koperasi kampus sebagai konsinyi. Data ini menjadi dasar perhitungan seluruh transaksi dalam simulasi. Pertama di sini ada harga jual dan komisi. Harga jual per botol ditetapkan Rp8.000. Koperasi kampus mendapatkan komisi sebesar 10% dari total penjualan sebagai imbalan atas jasa penitipan dan penjualan produk. Yang kedua, jumlah dan harga pokok. Total barang dititipkan dengan jumlah 100 botol minuman. Harga pokok produksi atau HPP per botolnya sebesar Rp5.000, sehingga total nilai barang konsinyasinya adalah Rp500.000. Yang terakhir ada penjualan dan sisa barang. Dari 100 botol yang dititipkan, terjual sebanyak hanya 60 botol. Sisa barang yang tidak terjual sebanyak 40 botol akan dikembalikan kepada PT Fresh Drink sebagai konsinyor. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana alur kerjasama konsinyasi yang terjadi antara PT Fresh Drink yaitu sebagai pemilik produk dan koperasi kampus sebagai pihak yang dititipkan barang. Alur ini dibagi menjadi 6 tahap utama yang terbagi dalam 2 fase besar. Pada fase pertama yaitu fase perjanjian hingga penjualan. Yang tahap pertamanya ada tahap perjanjian. Nah, kerjasama ini dimulai dari hitam di atas putih. Kedua belah pihak yaitu menandatangani kesepakatan mengenai aturan main dan sistem bagi hasil atau komisinya. Pada tahap kedua yaitu tahap penitipan barang. Jadi PT Fresh Drink kemudian menyuplai produk sebanyak 100 botol minuman ke koperasi kampus. Di tahap ini koperasi sama sekali belum keluar modal uang ya. Statusnya masih murni dititipkan. Oke, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah penjualan. Koperasi kampus udah mulai memajang dan menjual minuman tersebut langsung kepada mahasiswa dengan harga Rp8.000 per botol. Pada fase kedua yaitu dari fase laporan hingga pengembalian. Nah, jadi di tahap keempat itu ada yaitu pelaporan penjualan. Nah, setelah masa penjualan selesai, koperasi melakukan rekonsiliasi data. Hasilnya dilaporkan bahwa dari 100 botol yang dititipkan, yang laku terjual adalah 60 botol. Lalu pada tahap kelima adalah tahap penyetoran uang. Jadi koperasi menyetorkan uang hasil jualannya ke PT Fresh Drink. Tapi ingat, uang yang disetor sudah dipotong dengan hak komisi koperasi sehingga kas bersih yang diterima PT Fresh Drink adalah Rp432.000.
pada tahap ke-6 ini yaitu ada tahap pengembalian barang karena dari 100 botol yang dititipkan hanya laku 60, maka masih sisa 40 botol yang tidak terjual. Nah, maka itu dikembalikan atau retur oleh koperasi kepada PT Fresh Drink. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Selamat nonton! Selamat pagi. Pada video ini kami akan mensimulasikan transaksi konsinyasi antara PT Fresh Drink sebagai pemilik barang dan Koperasi Kampus sebagai pihak yang menerima titipan barang untuk dijual. PT Fresh Drink memiliki produk minuman yang ingin dipasarkan lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan menjalin kerjasama konsinyasi dengan Koperasi Kampus. Saya dari PT Freshing. Oke. Ingin memperkenalkan sesuatu. Oh, boleh. Silakan dulu, Kak. Ya. Jadi kami punya usaha minuman nih, Kak. Dan kami pengen nyoba masuk ke Koperasi Kampus untuk titip jual. Kira-kira bisa nggak ya, Kak? Oh, bisa banget, Kak. Untuk sistemnya kita mau gimana? Kalau dari perusahaan kami sendiri sih sistemnya berupa konsinyasi, Kak. Oh, boleh. Terus nanti sistemnya kakak mau titip dulu atau gimana tuh? Kami paling naruh barang dulu di sini, kemungkinan kuantitasnya sebesar 100 biji. Nanti kami naruhnya dalam waktu, misalnya karena kopi ini mungkin kadaluarsanya sehari 2 hari, itu di hari ketiga kalau hari ketujuhnya kami akan mengambil barang lagi untuk ngambil barangnya lagi ke sini gitu, Kak. Oh, oke. Terus nanti abis itu untuk ininya komisinya gimana? Untuk komisinya sendiri kami akan ngasih 10%. Jadi dari kami harga jualnya sebesar 5.000, Kak. Oh, oke. Berarti nanti aku jual ke pelanggan, aku tambahin lagi buat ini ya? Ya, boleh. Kak, kalau gitu, nanti saat kami mau kirim produknya, kami konfirmasi lewat WA ya, Kak, sekaligus sama mukanya. Oh, oke, Kak. Kita tunggu ya, Kak. Dengan kerjasamanya, Kak. Terima kasih. Pada tahap ini, barang telah dititipkan kepada Koperasi Kampus. Namun hak kepemilikan barang masih berada pada PT Fresh Drink karena barang belum terjual. Halo, Kak. Halo. Ini minuman apa ya, Kak? Oh, kita punya ini Kak, ada kopi Touch Koro. Oh, itu harganya berapa nih? Satunya kita jual 8.000. 8.000. Kalau aku pesan buat acara kelas gitu 50 botol bisa nggak ya? Oh, bisa banget Kak. Kalau minta diantar langsung ke kelas bisa? Bisa. Oh, yaudah aku pesen 50 ya. Oke Kak, nanti kita antri. Kasih ya. Iya. Sebelumnya makasih Kak udah datang ke tempat kami. Jadi aku mau ngelaporin soal penjualan kemarin. Jadi kan yang laku itu yang kamu titipin itu kan ada 100 botol. Nah, yang lakunya itu cuma 60 botol. Jadi sisanya ada 40 botol. Berarti nanti yang 40 botolnya aku bawa balik gitu ya? Ya, karena kan masanya juga udah habis masa penitipannya. Nah, ini aku udah rekapin semua penjualannya.
Jadi kan laku jadi dari 100 botol lakunya 60 dan sisanya ada 40 yang kamu ambil. Ya. Jadi berarti total penjualannya sebesar 480.000 ya? Ya, betul. Untuk komisinya? Untuk komisinya itu kan 10% dari 480. Jadi yang aku terima itu 48.000. Betul. Berarti sisanya yang 432 itu untuk aku ya? Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan penjualan dari konsinyasi ini, yaitu kita akan membedah angka-angka finansialnya supaya kelihatan bagaimana hitung-hitungan bagi hasilnya. Yang pertama itu ada rincian pendapatan kotor dan komisinya, yaitu total penjualannya adalah 480.000. Dari mana angka ini didapat? Angka ini didapat dari 60 botol dikali dengan harga jualnya yaitu 8.000. Ini adalah total uang yang masuk ke dalam kasir koperasi dari mahasiswa. Yang kedua, kita akan menghitung komisi yang diterima oleh koperasi. Sesuai kesepakatan, koperasi berhak mengambil untung 10% dari total penjualan. Nah, 10% dari 480.000 yaitu adalah 48.000. Jadi, koperasi langsung memotong 48.000 sebagai pendapatan bersih mereka. Yang kedua, ada arus kas bersih dan nilai sisa barang. Kas bersih yang disetor yaitu setelah total penjualan sebesar 480.000 dikurangi dengan jatah komisi koperasi 10% yaitu 48.000, didapatlah angka 432.000 yang akan menjadi hak miliknya PT Fresh Drink. Nah, sisa barangnya yang 40 botol itu dikembalikan. Ini adalah stok yang tidak laku dan ditarik kembali oleh pemilik barang, yaitu oleh PT Fresh Drink. Maka nilai sisanya adalah 200.000. Di sini muncul angka baru yaitu 5.000 per botol. Ini adalah harga pokok penjualan atau HPP, yaitu modal produksi real dari PT Fresh Drink. Jadi, nilai aset berbentuk barang yang dibalikkan ke gudang PT Fresh Drink adalah senilai 200.000. Pada slide ini ditampilkan jurnal yang dibuat oleh PT Fresh Drink sebagai konsinyur atau pemilik barang. Pertama, saat barang dikirim ke koperasi kampus, PT Fresh Drink memindahkan persediaan barang dagang menjadi persediaan barang konsinyasi sebesar 500.000. Nilai tersebut berasal dari 100 botol dikali dengan harga pokok yaitu 5.000 per botol. Kedua, setelah koperasi kampus berhasil menjual 60 botol, PT Fresh Drink mengakui penjualan konsinyasi sebesar 480.000 dan mencatat piutang kepada konsinyi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, karena koperasi kampus berhak memperoleh komisi sebesar 10%, PT Fresh Drink mencatat beban komisi sebesar 48.000. PT Fresh Drink juga harus mengakui harga pokok barang yang terjual. Karena yang terjual sebanyak 60 botol, maka harga pokok penjualan yang dicatat adalah Rp300.000. Ketika hasil penjualan disetorkan oleh koperasi kampus, PT Fresh Drink menerima kas sebesar 432.000, yaitu total penjualan setelah dikurangi komisi. Terakhir, karena masih terdapat 40 botol yang belum terjual, barang tersebut dikembalikan dan dicatat kembali sebagai persediaan sebesar 200.000. Berikutnya adalah jurnal yang dibuat oleh koperasi kampus sebagai konsinyi atau pihak yang dititipi barang. Pada saat menerima barang konsinyasi, koperasi kampus tidak membuat jurnal formal karena barang tersebut bukan miliknya. Penerimaan barang hanya dicatat dalam memo atau catatan internal. Saat penjualan terjadi, koperasi kampus menerima kas sebesar 480.000 dan mencatat utang kepada konsinyur sebesar 480.000.
Hal ini karena uang hasil penjualan pada dasarnya masih menjadi hak PT Fresh Drink. Selanjutnya, Koperasi Kampus mengakui pendapatan komisi sebesar 48.000 yang merupakan 10% dari total penjualan. Setelah itu, Koperasi Kampus menyetorkan sisa hasil penjualan kepada PT Fresh Drink sebesar 432.000 dan mengurangi utang kepada konsinyor dengan jumlah yang sama. Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa keuntungan Koperasi Kampus bukan berasal dari penjualan barang, melainkan dari komisi yang diterima atas jasa penjualan.